Tersangkut sengketa sebuah villa di Pulau Dewata, Bali dengan seorang warga negara asing, Alexander Patrick Maurice, Jeremy Thomas harus berurusan dengan hukum. Pasalnya, setelah melaporkan warga negara Australia ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Oktober lalu, Jeremy Thomas akhirnya dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dengan dugaan penyerobotan villanya di daerah Ubud, Bali. Lantas seperti apa Jeremy menjabarkan kasusnya ini kepada pihak kepolisian? Saya itu diminta Reskrimsus Polda Metro untuk datang memberikan klarifikasi. Banyak sekali laporan yang masuk terhadap subjek dan objek yang sama. Bukan hanya dari saya, tapi yang menjadi fokus perhatian itu saya punya. Karena ya seperti apapun langkah saya keluar masuk dari kepolisian pasti mendapatkan sorotan kan. Tentu menjadi pertanyaan gitu loh, ada apa ya? Saya berkewajiban untuk memberikan klarifikasi. Nah, apa yang saya klarifikasi itu tidak lebih dari SP2HP yang saya dapatkan per hari ini dari Polres Gianyar. Kasus hukum yang membelit Jeremy Thomas bermula dari silang pendapat terkait siapa pemilik villa sebenarnya. Pasalnya, menurut Jeremy, ia telah membeli secara sah villa tersebut melalui seseorang bernama Rudy Marsio. WNA tersebut yang datang kepada saya meminta pertolongan bantuan hukum, kita tolong, sempat bebas, dan akhirnya kami sepakat atas permintaan dia, sepakat untuk melakukan yang namanya refinancing atau restructuring aset, atau mencarikan dana yang menjadi jaminan asetnya villa tersebut. WNA di Indonesia tidak boleh beli aset, ya itu juga sudah salah sebenarnya. Tapi ada nomini yang teman-teman tahu berapa minggu yang lalu mengaku punya villa. Padahal nomini itu adalah nomini dari seorang asing ini. Lantas benarkah atas permasalahan ini Jeremy merasa jika Patrick telah melanggar perjanjian dengan melakukan penyerobotan hak? Dan perjanjian itu ditutup oleh pernyataan ingin membeli kembali. Sudah selesai. Kalau tidak bisa membeli kembali ya silakan mundur dong. Jangan terobos masuk. Meninggalkan kemelut yang membelit Jeremy Thomas, inilah kebahagiaan dari keluarga Choky Sitohang dengan kehamilan sang istri tercinta. Tak lama lagi, presenter satu ini akan dianugerahi anak kedua. Pasalnya, Melissa, istri Choky, kini tengah hamil 8 bulan, yang artinya pada Natal tahun ini diharapkan mereka akan kembali menimang seorang momongan. Lalu seperti apa Choky menjaga kehamilan sang istri tercinta? Benarkah mendekati kelahiran anak keduanya, Choky sudah siap menjadi suami siaga? Siaga, dia siaga banget. Siaga satu. Apalagi kalau normal kan juga nanti kan pasti lebih harus siaga every time ya. Kalau sekarang tuh dia lebih yang apa ya, perhatiannya sama sih kayak anak pertama, misalnya kayak pegel, dia kasih minyak anget-anget di belakang dulu sebelum tidur, ya mau lah. Terus kayak backup urus Ebi kan, misalnya hal-hal yang gak boleh ngangkat-ngangkat, gendong-gendong dia yang lakuin gitu. Jadi lumayan siaga sih ya, walaupun sibuk. Dulu sempat yang waktu Abigail ada di kandungan, sempat pengen bubur ayam kuah kuning. Yang ada kuah kuning gitu. Tapi sekarang enggak sih, justru lebih santai. Kami bisa melayaninya. Natal udah gendong bayi baru, kado. Setelah memiliki satu anak perempuan, Chelsea Abigail Victory Sitohang, Choky pun berharap jika anak keduanya ini akan berjenis kelamin laki-laki. Namun apa daya, hasil USG menunjukkan jika buah cintanya ini berjenis kelamin perempuan. Lalu benarkah ini pula yang membuat Choky dan sang istri tak terlalu sibuk mempersiapkan segala kebutuhan si calon bayi? Dia karena jenis kelamin sama kakaknya, jadi persiapan dalam bentuk barang-barang belanja itu udah enggak. Paling 1-2 aja yang memang udah harus ganti, harus beli baru. Tapi kalau baju apa semua kebanyakan udah punya kakaknya lah. Masih bagus semua soalnya. Supaya nanti suatu saat kalau Tuhan diizinkan ada anak laki-laki juga, ya menambah sukacita. Artinya sekarang sudah sukacita dan merasa kekurangan juga.